Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh dunia ini hijau dan manis, dan kalian semua menjadi khilafah yang hidup di dalam dunia tersebut. Maka Allah akan mempertanyakan amalan apa yang telah kalian lakukan di dunia itu. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, melanjutkan episode di bulan Maret, kita berbicara mengenai menjaga silaturahmi dengan persahabatan yang baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau persahabatan, silaturahmi, tapi lingkungannya toksik, lingkungannya tuh negatif, lingkungannya kurang baik. Yuk kita tanyakan saja langsung pada Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, kan kita penting sekali menjaga silaturahmi ya Ustadz ya. Namun demikian kadang ada hal-hal yang memang meresahkan kita apabila kita berada di lingkungan yang kurang baik lah, toksik, negatif gitu. Jadi misalnya banyak orang yang melakukan mabuk-mabukan atau geng motor yang meresahkan, atau bahkan even pengajian pun kadang-kadang berujung dengan gibah gitu. Jadi apakah hal-hal seperti ini kita harus menjaga terus pertemanan kita, atau kita harus meninggalkan mereka, Ustadz? Ini memang menarik sebetulnya. Jadi kita harus memahami dunia ini, kehidupan ini secara utuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, yang merupakan ringkasan sebetulnya, rangkuman dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ada dua hadis yang dikutip, yang di dalam kedua hadis ini kelihatan bagaimana kita harus memahami kehidupan dunia ini secara utuh. Di hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ini tadi kita udah kutip, Rasulullah SAW mengatakan, dunia ini hijau dan manis, dan kalian hidup di dalam dunia yang hijau dan manis itu sebagai khilafah. Sungguh Allah akan mempertanyakan amalan apa yang telah kalian buat selama kalian hidup di dunia yang hijau dan manis, dan kalian menjadi khilafah di dalamnya itu. Jadi di satu sisi Rasulullah mengatakan dunia ini hijau dan manis. Tapi di sisi lain, ini hadis lain nih, ini juga adalah hadis riwayat dari Imam Abu Daud dan Tirmizi. Di dalam kitab yang sama, dia taruhnya berurutan hadis ini. Di dalam hadis pertama, Rasulullah SAW mengatakan, waktu itu Rasulullah SAW lagi jalan, lalu beliau melihat ada seekor kambing mati di pinggir jalan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pada sahabatnya, menurut kalian, ini kalau bangkai kambing ini berharga gak oleh pemiliknya? Bagi pemiliknya, udah mati, udah jadi bangkai, benar gak? Maka sahabat-sahabat yang berada di sekitar Rasulullah SAW mengatakan, oh udah gak ada artinya lagi bangkai, udah jadi bangkai kambingnya, benar gak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh demi zat yang nyawaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, dunia ini di sisi Allah tidak lebih daripada seperti bangkai kambing ini di mata pemiliknya. Nah, hadis inilah yang di banyak kesempatan, di banyak tempat, termasuk di Indonesia, lebih terkenal daripada hadis yang pertama. Sehingga orang-orang yang belajar tasawufnya ini nggak utuh, itu melihatnya dunia ini adalah sesuatu yang nggak berarti, lebih hina daripada bangkai kambing, karena merujuk pada hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah tadi, bahwa dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Begitu tidak berharganya di mata Allah,
sebagaimana tidak berharganya bangkai kambing di mata pemiliknya, benar gak? Udah jadi bangkai, benar gak? Sedangkan hadis kedua yang mengatakan bahwa dunia ini hijau dan manis, ini jarang kita dengar, benar gak? Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita di satu sisi harus memahami bahwa kehidupan di dunia ini indah, luar biasa, hijau, manis. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kehidupan dunia yang indah, yang hijau, yang manis. Dan kita di dalamnya menjadi khilafah, pemimpin di dalam dunia yang hijau dan manis tersebut. Dan kita akan dipertanyakan oleh Allah amalan-amalan kita. Ah, ini. Nah, udahlah hijau dan manis itu, walaupun dunia itu hijau dan manis, baru kita kaitkan dengan hadis yang kedua. Udah hijau dan manis itu pun, kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat kelak, nggak ada apa-apanya. Ah, itu, paham ya? Itu sebabnya, ketika kita di dalam dunia ini, kita bergaul dengan berbagai macam manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang amanah, ada yang tukang tipu. Benar nggak? Sebagaimana kita juga menjalani kehidupan kita ini. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Ya kayak begitu. Oke? Nah, bagaimana sekarang pandangan tasawuf dalam menyikapi keadaan tersebut apabila keadaan lingkungan kita ini toksik atau keadaan kita hidup di lingkungan yang buruk? Nah, gitu. Nah, apakah kita harus tetap bertahan di lingkungan yang buruk tersebut atau kita keluar meninggalkan lingkungan yang buruk tersebut? Nah, ini dua-duanya ada dalilnya dalam ilmu tasawuf, benar gak? Apabila kita mempunyai keyakinan dan berteguh diri di jalannya Allah, maka dalam ilmu tasawuf kita harus berada di lingkungan yang buruk tersebut untuk mewarnai, untuk menjadi cahaya penerang di komunitas, di masyarakat yang gelap tersebut. Kalau kita meninggalkan lahan dakwah tersebut, meninggalkan lingkungan yang buruk tersebut, kita dipandang sebagaimana ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya yang tidak mau mendengarkan ajakan-ajakan dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam, yang kemudian kita tahu cerita berikutnya Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan paus. Nah, ini. Jadi malah kita harus tetap berada di dalam lingkungan tersebut untuk menjadi penerang. Tapi sebaliknya, kalau kita di dalam lingkungan yang buruk itu tidak bisa istiqomah, artinya kita sendiri pun larut menjadi bagian dari masyarakat yang buruk itu, itu saatnya kita uzlah. Kita pindah dari tempat yang buruk itu ke tempat yang lebih baik. Nah, oke. Oleh karena itu, dalam ilmu tasawuf, untuk hal seperti ini, 3 nih pegangannya. Oke, gampang nih, 3 nih. Yang pertama, pegangan pertama. Oke, selalu berbuat kebaikan. Oke. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Walaupun kita berada di lingkungan yang toksik, di masyarakat yang buruk, selalu berbuat kebaikan. Itulah yang akan menjadi munculnya cahaya dari dalam diri kita yang menerangi masyarakat yang buruk tersebut. Selalu lakukan kebaikan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya. Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asa'tum falaha. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka akan dicatat oleh Allah. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, juga tidak akan luput dari catatannya Allah. Ini yang pertama. Selalu lakukan kebaikan walaupun kita hidup di lingkungan yang buruk. Yang nomor 2. Nah, ini. Selalu doakan doa yang baik kepada orang-orang yang buruk tersebut. Ini, men. Selalu doakan doa yang baik kepada orang-orang yang buruk tersebut. Ini ada kisah
Namanya juga kata tasawuf selalu kisah gitu supaya orang gampang ngertinya. Di dalam kitab Tazkiratul Auliya, oke, dikisahkan waktu itu Imam Ma'ruf Al-Qarhi, oke, ini adalah seorang ulama besar, guru sufi besar. Imam Ma'ruf Al-Qarhi ini waktu itu beliau bersama murid-muridnya berjalan di pinggir sungai. Lalu mereka melihat di sungai tersebut ada sekelompok pemuda yang mabok-mabokan. Oke. Nyanyi-nyanyi lagu-lagu segala macam sambil mabok-mabokan. Oke. Dulu itu pokoknya kalau lagu-lagu itu identiknya sama orang mabok, identiknya sama maksiat zaman dulu gitu. Sehingga murid-muridnya ini yang selama ini udah merasa terganggu karena perbuatan pemuda-pemuda itu yang selalu buat onar, selalu buat keributan karena suka mabok-mabokan, nyanyi-nyanyi nggak karuan itu, maka mengatakan kepada gurunya, wahai guruku, doakanlah kepada Allah agar Allah menenggelamkan kelompok pemuda itu di sungai tersebut. Nah ini, jadi yang mabok-mabokan di atas perahu, dia bilang sama gurunya, tolong doain biar Allah menenggelamkan kelompok pemuda tersebut ke dalam sungai tersebut, benar gak? Maka kemudian Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan, baiklah, sekarang mari kita doa sama-sama, angkat tangan kalian sama-sama. Semua muridnya udah senang nih, semua angkat angkat tangan doa bareng-bareng. Apa yang dibaca doanya oleh Imam Ma'ruf Al-Qarhi tersebut? Imam Ma'ruf mengatakan, wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada pemuda-pemuda itu sehingga mereka menghentikan maksiat mereka. Lah, kemudian para muridnya bertanya, loh kok doanya jadi kayak begitu? Bukan menenggelamkan, malah doanya mendoakan kebaikan agar diberi hidayah oleh Allah pemuda-pemuda tersebut. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika para pemuda-pemuda itu melihat di pinggir sungai tersebut ada orang rame-rame yang angkat tangan gitu, lalu dia lihat salah satu di antaranya adalah seorang yang memancarkan apa namanya itu, cahaya kedamaian, ketenangan, wibawanya sebagai seorang ulama besar, seorang guru tasawuf. Maka pemuda itu kemudian membuang minuman khamarnya, membuang peralatan-peralatan musiknya, kemudian mendatangi Imam Ma'ruf dan mengatakan, wahai Syekh, tolonglah kami, terimalah kami dari tobat kami ini, tunjuki kami ke jalan hidup yang lebih baik. Kemudian setelah itu Imam Ma'ruf mengatakan, wahai murid-muridku, lihatlah kejadian ini. Kita mendapatkan tujuan kita mencapai tujuan kita tanpa harus ada seorang pun yang tenggelam di sungai tersebut. Nah ini nomor 2, men. Selalu doakan yang baik-baik saja, bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepada diri kita. Ini men. Yang ketiga, oke? Ingat ya, yang pertama, selalu buat baik. Yang kedua, selalu doakan kebaikan, bahkan kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada diri kita. Dalam sebuah hadis lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada mantan budaknya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kalau engkau dihina orang, biarkanlah, kemudian lupakan. Maka Allah akan redha kepada sikapmu itu, dan keredoan Allah itu akan sikapmu itu akan menambah kemarahan setan. Karena setan senangnya itu kalau kita dihina, kita balas, benar gak? Orang buat buruk sama kita, balas buruk lagi, benar gak? Tapi Imam Ali mengatakan kalau engkau dizolimi orang, kalau engkau dihina-hina orang, udah maafkanlah, kemudian lupakan, kata Sayyidina Ali. Maafkan, lupakan, maafkan, lupakan. Benar gak? Maka Allah akan redha pada sikapmu itu. Dan itu akan menimbulkan, menambah kemarahan setan. Karena setan sebel, bukannya kita terpancing marah, malah kita maafkan dan lupakan. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah selalu ikuti
suatu perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kita ketika kita hidup di lingkungan yang toksik, lingkungan yang nggak baik, maka ada saatnya kita pun berbuat tidak baik, benar nggak? Ya kan, ya kan? Nah, itu biasalah, namanya juga kita manusia, dalam diri kita ada nyawa. Kadang-kadang kita pun terdorong melakukan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, hal yang ketiga, setiap kali kita melakukan hal yang tidak baik, selalu langsung segera ikuti dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal hasanat yuzahibna sayyiat. Sungguh, perbuatan yang baik itu akan menutupi perbuatan-perbuatan yang buruk sebelumnya yang kita telah lakukan. Nah, kalau kita lakukan selalu 3 hal ini, pertama, selalu lakukan kebaikan. Yang kedua, selalu doakan hal-hal baik pada orang-orang yang bahkan berbuat buruk pada diri kita. Dan yang ketiga, kalaupun kita melakukan keburukan karena mau nggak mau terimbas, maka langsung ikuti dengan perbuatan baik. Baik tuh, Iwit. Baik Ustadz, semoga kami sendiri dapat memahami dan juga para sahabat Smart Skill School. Dan Ustadz, kalau lebih lebih mudah lagi untuk anak-anak muda ini Ustadz. Mereka punya idola-idola yang salah. Jadi terkadang misalnya gini, di dalam lingkungan mereka tuh mereka bermain, membuat geng, contohnya misalnya geng motor. Untuk mengikuti geng motor ini, yang pertama mesti mungkin sudah pernah mukul orang, atau mempunyai celurit, atau bagaimana lah Ustadz gitu. Semuanya yang berbahaya begitu Ustadz. Ya, kita harus pahami bahwa hal-hal tersebut, yaitu ingin berteman-teman, ingin merasa memiliki kekuatan, itu adalah hal yang sangat asasi dari karakter nyawa. Oke, pasti ingat kan ya? Manusia itu ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Nyawa itu karakter utamanya adalah bertahan hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, keinginan untuk berkuasa, menunjukkan kita berkuasa, menunjukkan kita kuat, menunjukkan kita jagoan, geng motor sama-sama, benar gak? Untuk bertahan hidup agar tidak dianggap remeh oleh kelompok lain, mengalahkan kelompok lain segala macam. Itu adalah dorongan asasi sebagai manusia yang memiliki nyawa itu, benar gak? Tapi nyawa kita ini harus kita kontrol dengan roh kita. Oke gak? Wah, oleh karena itu, dulu waktu zaman-zaman kami, waktu masih kecil-kecil, dorongan nyawa tersebut, ingin merasa kuat, ingin merasa berkuasa sebagainya, itu kita salurkan dengan cara belajar bela diri misalnya. Wah, mulai dari kecil kita udah belajar tinju dulu kan, kemudian besaran dikit belajar silat pinang, besaran dikit lagi kita belajar kungfu waktu itu, kemudian segala macam. Karena inilah cara penyaluran insting nyawa yang ingin berkuasa, merasa kuat, itu kita salurkan dengan cara yang lebih benar dibandingkan dengan cara taburan atau segala macam. Jangan. Belajar bela diri lah. Di bela diri itu kan kita mecahin balok, mecahin es batu, mecahin segala macam. Sehingga kita terpenuhi insting kita untuk bisa merasa kuat, merasa jagoan itu kan. Karena belajar bela diri. Dan di dalam bela diri itu sebetulnya, selain kita menyalurkan insting kita untuk merasa kuat, merasa berkuasa itu, juga dalam bela diri itu diajarkan nilai-nilai untuk tidak salah menggunakan ilmu bela diri tersebut. Ini. Bahwa bela diri itu harus kita pelajari untuk membela diri kita, membela kebenaran, membela keadilan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ajarkanlah anakmu 3 hal. Ajarin memanah, ajarin berenang, ajarin naik kuda. Ini adalah 3 keahlian dasar yang nantinya diperlukan di perang Badar, di perang Uhud, di segala macam. Benar gak? Jadi Rasulullah SAW sebetulnya telah mengajarkan juga kepada kita bagaimana kita menyalurkan insting nyawa kita itu pada cara-cara yang benar, bukan pada cara-cara yang tidak benar.
termasuklah olahraga macam-macam, main bola, apa segala macam, main golf, main volley, main segala macam. Itu juga kan, ketika kita main lalu kita main bowling, skornya naik terus, jadi pemenang segala macam. Itu kan untuk memenuhi insting kita bahwa kita lebih baik daripada orang lain, atau kita lebih baik hari ini daripada hari kemarin, benar nggak? Nah, itu semuanya insya Allah kita salurkan ke tempat yang benar, ke tempat yang baik. Karena rumusnya ada 3, selalu lakukan kebaikan, doakan hal-hal yang baik pada bahkan orang yang berbuat buruk pada kita. Dan yang ketiga, apabila kita melakukan suatu keburukan, selalu ikuti dengan perbuatan baik. Baik, David. Masya Allah, betul Ustadz. Jadi 3 hal tersebut harus betul-betul kita perhatikan. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.